Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TK Pertiwi 2 Cikem, yang kami hormati Ibu Guru TK yang telah hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di ruang kelas ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelumnya di sini saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk dapat hadir di TK Pertiwi 2 Cikem ini untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif, di mana diseminasi budaya positif ini adalah salah satu hal yang saya dapatkan dari program guru penggerak yang saya ikuti, yaitu guru penggerak angkatan 9 ini. Di mana tujuan pendidikan adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian restitusi posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas, dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Jadi nanti kita akan membahas 7 tadi, mulai dari perubahan paradigma belajar sampai segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini ada tips. Coba lakukan. Nanti kita akan berpasangan dua-dua dengan rekan ya, sampingnya. Di sini nanti ada yang berperan sebagai A dan ada yang berperan sebagai B. Di mana yang berperan sebagai A nanti tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bisa yang sebagai A siapa, yang sebagai B siapa? Mungkin Bu Rosita sebagai A atau Bu Tika sebagai B. Yang A, mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba dikepalkan salah satu tangannya. Kemudian bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi yang Anda genggam ini bayangkan sesuatu hal yang sangat-sangat berharga dalam hidup Anda. Kemudian tugas B, yang itu tugasnya adalah boleh membujuk, memaksa, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba, apakah Anda boleh nggak dibuka ini kepalanya? Gimana? Boleh nggak?
karena ini barang yang sangat berharga. Nah, itu maknanya adalah yang dapat mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak dapat mengontrol kita. Jadi begitu pun dengan guru. Guru tidak bisa mengontrol murid kita, memaksa murid kita, kemudian memarahi, menghardik dan lain sebagainya untuk memaksa sesuai dengan kehendak kita. Itu tidak bisa, karena yang dapat mengontrol diri kita adalah diri sendiri. Kemudian perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kita berpikir bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ya enggak, kita dapat mengontrol murid kita sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Aku lebih senior, aku bisa memaksa yang lainnya. Ya enggak, ilusi itu masih ada. Iya Pak enggak Bu? Iya. Nah lanjut, nanti kita akan belajar apakah itu benar apa salah gitu ya. Disiplin positif, apa makna disiplin? Mungkin ada yang bisa jawab, disiplin itu apa? Tepat waktu. Ayo yang lain, disiplin itu apa Bu? Enggak apa-apa, enggak sama lain. Dalam? Tidak boleh teledor. Oh, tidak boleh teledor. Mungkin yang lainnya? Iya, disiplin. Tepat waktu, tidak boleh teledor, itu makna disiplin yang selama ini kita pahami ya. Disiplin itu berarti tepat waktu, tidak teledor, harus sesuai dengan jalurnya, peraturannya, seperti itu ya. Itu makna yang kita pahami. Tetapi untuk disiplin sendiri nanti akan dijelaskan. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi tidak diperintah orang lain. Disiplin yang dimaksud di sini adalah timbul dari diri kita sendiri. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia merupakan kebutuhan yang harus benar-benar kita dapatkan, yang harus benar-benar kita penuhi. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival. Kebutuhan wajib kita yang pertama yaitu bertahan hidup, mulai dari makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Apabila kebutuhan hidup ini tidak dapat terpenuhi, apakah kita bisa hidup dengan damai? Tidak bisa, apalagi bertahan hidup. Kalau kita tidak makan, tidak punya pakaian, tempat tinggal, pasti kita tidak akan bisa hidup dengan damai. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima.
Secara tidak langsung, kita ini membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain, baik dalam suatu kelompok, keluarga, dan lainnya. Dalam suatu kelompok pasti kita pengen kita ini dianggap ada, dihargai, merasa diterima. Iya kan Bu? Iya. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok itu. Terkadang kita pernah melihat dalam suatu kelompok itu terdiri dari 10 orang. Di situ sedang berbicara suatu hal, tetapi ada salah satu mungkin yang tidak diajak ngobrol, dicuekin. Itu bagaimana perasaannya? Pasti sedih. Ya, berarti di situ dia tidak terpenuhi rasa diterima, tidak terpenuhi rasa kasih sayang dari dalam kelompok itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan itu terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Penguasaan, mungkin kadang-kadang kita bilangnya aku tidak perlu penguasaan, tetapi di dalam hati kita pasti perlu memiliki terpenuhinya kebutuhan penguasaan itu sendiri. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebebasan dari mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri, bebas, kebebasan. Tidak hanya satu jalur yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru, bahkan orang tua dan lain sebagainya. Tetapi pasti kita, anak kita memerlukan kebebasan yang benar-benar membuat anak-anak ini bahagia sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian kesenangan, dapat bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu adalah kelima kebutuhan dasar manusia yang benar-benar harus terpenuhi. Baik kita sebagai orang tua, guru, kita juga memerlukan kebutuhan dasar ini. Begitupun dengan murid kita. Jadi murid kita benar-benar membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini yang seharusnya kita sebagai guru harus memberikan ke 5 kebutuhan dasar ini. Selanjutnya, nah di sini ada sebuah kasus. Nanti Bapak Ibu guru dapat mencoba memahami, kemudian memecahkan masalah ini. Apakah anak ini membutuhkan kebutuhan yang bagaimana? Kemudian kasus Ibu Dina, guru kelas 6 SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Dina, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Agus melakukan hal itu? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ada yang tidak, Bu? Apakah belum paham? Nanti kita bahas langsung saja. Nah, dalam konteks penerapan budaya positif, Ibu Dina sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi, kalau kita menghadapi situasi seperti tadi, kita tidak boleh langsung memarahi Agus, menyalahkan Agus. Tapi menurut kita benar, Agus telah salah, dia sudah meminta bekal temannya secara paksa. Tetapi kita sebagai guru tidak boleh langsung melihat seperti itu. Kita mencari tahu dulu, mencari alasannya kenapa Agus melakukan hal itu. Karena anak dapat melakukan suatu hal itu pasti punya alasan. Dia tidak punya alasan untuk melakukan suatu hal. Mereka pasti mempunyai alasan. Jadi kita wajib menanyakan dulu apa alasannya anak itu melakukan hal yang seperti itu. Kemudian Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Berarti bekal makan siang ini berarti dia merasa lapar, tidak makan. Berarti kebutuhan apa yang ingin Agus penuhi? Yaitu survival, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian
Yang kedua, cinta dan kasih sayang, apakah dia itu pengen memenuhi cinta dan kasih sayang menurut kasus tadi? Iya. Teman Agus jadi memperhatikan Agus. Yang semula mungkin cuek sama Agus, tidak mau tahu, tetapi dia meminta makanannya secara tidak langsung. Temannya pasti akan memperhatikan Agus. Kenapa kok Agus sering minta makan aku? Kenapa makan aku selalu diminta Agus? Pasti dia akan bertanya-tanya seperti itu, sehingga dia kemudian memperhatikan Agus. Kemudian penguasaan, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, ini mungkin sering terjadi di TK ya, di sekolah-sekolah kita. Nah, dia merasa mungkin gak hanya makanan, rebutan mainan, dia bisa mengambil mainan temannya. Dia merasa bangga, hore, itu temanku nangis gara-gara aku rebut mainannya. Nah, anak tidak merasa bersalah, menurut dia itu benar, ya kan Bu? Iya Bang ya, apa mungkin di lembaga saya saja. Nah, jadi di sini Agus juga ingin memenuhi kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan, di mana Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama, sehingga mungkin seperti di TK saya, anak setiap hari dibawakan bekal yang menunya itu terus, sehingga ketika dia mau dibawakan bekal pasti dia buka dulu di rumah, bekalnya apa? Mungkin telur ya, paling simple, orang tua kita bawain telur gitu aja. Nah, dia bosan dengan menu itu, akhirnya dia bilang, enggak Bu, aku gak usah bawa bekal aja. Itu alasan dia ketika dia bicara sama orang tuanya. Tetapi lain lagi ketika mereka datang ke sekolahan, ketika dia lapar, merasa lapar, kok betul temannya enak, pasti dia akan berebut meminta dengan izin, bahkan tidak diizin pun dia akan mengambil bekal makanan tersebut. Kemudian kesenangan, Agus hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Mau ada juga anak yang seperti ini, dia suka jail sama temannya. Menurut dia kalau dia melihat temannya nangis gara-gara dia itu lucu, itu suatu kesenangan, suatu kebahagiaan bagi dia karena dia sudah membuat salah satu anak itu menangis. Nah, ini adalah salah satu permasalahan ketika kita akan menerapkan mengetahui kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi pada diri murid kita. Jadi ketika panjenengan semuanya mendapatkan permasalahan seperti itu, panjenengan bisa menggunakan 5 kebutuhan dasar ini. Panjenengan bisa menanyakan dulu alasannya seperti apa, seperti itu. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan seperti yang saya bicarakan tadi. Anak melakukan suatu hal, pasti dia mempunyai tujuan, mempunyai maksud tertentu, mempunyai alasan. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal. Terus lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga merupakan motivasi eksternal dari luar. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Itu motivasi internal. Merupakan tujuan disiplin positif. Tujuannya di sini kita melakukan suatu hal itu harus apa yang paling baik adalah motivasi internal, tidak harus motivasi dari luar eksternal. Kalau yang tadi apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya, itu pasti eksternalnya di luar, mungkin ada imbalan dari luar, kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, pengen dipuji orang lain, itu juga eksternal. Kita melakukan suatu tindakan yang lebih bagus adalah ingin memotivasi internal, memotivasi diri sendiri. Selanjutnya, di sini juga ada kasus Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat
pelajaran tersebut, pelajaran berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Menurut ibu-ibu semua, setuju tidak dengan tindakan Pak Seno? Gimana Bu? Tidak setuju? Nah, ini kayaknya lemes ya jawabannya, tidak gitu ya. Dan jangan tidak setuju dengan tindakannya Pak Seno terhadap IPA. Coba, mengapa kok jangan tidak setuju? Mungkin bisa ada yang menjawab, maju ke depan. Kenapa kok tidak setuju dengan tindakannya Pak Seno? Iya, Kak Uman, aja. Terima kasih, saya akan mencoba menjawab. Saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno karena mungkin sebagai guru itu terlalu intimidasi anak tersebut. Sebaiknya kita mengajak anak tersebut ke ruang tersendiri dan menanyakan mengapa dia tidak perhatikan dalam pelajaran tersebut. Jangan langsung disuruh maju ke depan teman-teman untuk dihakimi di depan teman-teman, karena itu akan menurunkan mental anak. Saya seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada jawaban yang lain? Ada apa tidak? Sama ya, betul sekali Bu Rosita, terima kasih. Di sini Pak Seno dia melakukan penghukuman, di mana IPA di situ sudah takut, bicaranya saja sudah tergagap-gagap, ditertawakan oleh semua anak yang ada di situ, kok malah disuruh maju ke depan. Itu berarti posisinya apa? IPA ini dihukum. Kemudian menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Tadi sudah dijawab, termasuk apa? Apa Bu? Hukuman. Ya, termasuk hukuman. Coba biar semangat yuk, kita ice breaking dulu. Semuanya bisa berdiri. Kita ice breaking dulu. Kita di sini akan belajar bersama-sama ya. Ayo gerakan, tunjukkan ekspresinya biar gak ngantuk. Tangan diputar-putar, Tangan diputar-putar, peganglah bahu. tangan diputar-putar, Peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. tangan diputar-putar, Bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu. tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar, Diputar ke kanan, diputar
diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Ha! Ha! Terima kasih sudah kepres ya. Bisa kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi ibu-ibu semua sudah menjawab bahwa tindakan tersebut adalah sebuah hukuman yang telah dilakukan oleh Pak Seno terhadap Iva. Selanjutnya, di sini kita akan mempelajari membedakan sebuah hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Konsekuensi. Ya. Saya bacakan ya. Di sini ada identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin. Kemudian di sini ada konsekuensi dan di sini adalah restitusi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini hukuman. Hukuman itu adalah sangat menyakitkan. Kemudian untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian untuk restitusi, restitusi merupakan pilihan. Kemudian yang bawahnya tidak trauman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Hukuman ini merupakan apa tadi? Sebuah hal yang sangat menyakitkan dan ini efeknya jangka panjang buat anak-anak seperti yang dibicarakan yang dibilang oleh Bu Rosita tadi, menjatuhkan mental anak, bahkan anak bisa trauma. Nah, kemudian selanjutnya untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Dan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Restitusi ini bentuknya menguatkan. Kalau konsekuensi dan hukuman tadi, kalau hukuman jangka panjang bisa ngedon. Kemudian untuk konsekuensi jangka pendek, kalau restitusi ini malah bisa menguatkan anak. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Terus konsekuensinya korban bisa diabaikan. Kemudian untuk restitusi sendiri korban mendapatkan ganti. Kemudian yang hukuman, murid atau anak akan tersakiti, dia akan merasa sakit seperti tadi dia disuruh ke depan menunjuk hidungnya. Bahkan kalau dulu ya katanya, saya tidak pernah sih, katanya dulu zaman ibu-ibu kita sekolah kalau nggak bisa dijewer, dicubit, itu selain hatinya yang sakit juga fisiknya juga akan merasa sakit. Dan itu hal seperti itu akan terekam di otak murid kita sampai kapanpun. Iya, bahkan bisa punya
iri kepada guru tersebut. Mungkin ketemu gurunya di pasar. Wah, diktai dulu aku waktu pelajaran matematika, aku di jewer, nah, seperti itu. Bahkan bisa diceritakan kepada anaknya, seperti yang saya alami, ibu saya cerita kepada saya. Nah, bahkan sampai ke anak cucunya pun tahu kalau dulu neneknya pernah dihukum seperti itu. Kemudian tadi murid atau anak dapat tidak nyaman, merasa tidak nyaman. Untuk restitusi sendiri, murid atau anak mendapatkan penguatan masalah masalah terpecahkan. Kemudian untuk hubungan sendiri perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian yang untuk konsekuensi sendiri, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian yang selanjutnya Bu, minta tolong dibacakan Bu, sedikit agak keras ya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Iya, hukuman. Sistem tidak akan berjalan kalau murid tidak takut misalnya. Dek, ayo itu berdoa. Nanti kalau tidak berdoa, kamu nanti pulangnya belakangan loh. Nanti kamu berdoa sendiri loh. Ada nggak yang seperti itu? Iya, seringkali karena memang gimana ya? Ini adalah suatu ujian sabar kita karena kita ini menghadapi anak-anak yang kecil, anak-anak usia dini, tidak seperti guru-guru yang lain. Mungkin di SD, SMP, SMA enak kan? Mungkin ngajarnya beda jauh dengan kita. Karena kita ini juga harus mengetahui mood anak ini. Oh, anak ini pagi-pagi datang biasanya dia ceria. Kenapa pagi ini dia cemberut? Nah, kita juga harus tahu. Kita juga harus bisa menyesuaikan dengan mood anak ini. Kita bisa membangkitkan mood anak ini yang semula dia tidak semangat, dia tidak malas-malasan. Kita harus bisa membangkitkan agar anak ini tetap dapat mengikuti kegiatan di kelas kita dengan nyaman, tidak ada paksaan. Nah, di sini kurikulum merdeka tidak boleh memaksa. Beda dengan dulu. Kalau dulu kita masih memaksa, ayo ibu-ibu kita istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, itu sudah masa lalu. Semoga kita ke depannya bisa lebih baik lagi untuk membimbing, menuntun anak-anak kita menuju kebahagiaan mereka seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya Bu, langsung saja selanjutnya. Berlaku. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ayo berlatih membedakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Bersama-sama ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Apa Bu? Hukuman. Oke, yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, kemudian murid diminta bertanggung jawab bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, selanjutnya coba kita lihat jawabannya panjenengan betul apa salah. Betul, yang pertama merupakan hukuman, yang kedua konsekuensi, kemudian hukuman, konsekuensi dan hukuman. Nah, di sini panjenengan berarti sudah paham, sudah bisa membedakan mana yang merupakan hukuman dan mana konsekuensi. Kalau sudah bisa membedakan suatu hukuman dan konsekuensi, harapannya ke depan berarti
berarti kita sudah tidak boleh melakukan hukuman lagi terhadap anak didik kita. Selanjutnya, nah yang kelima yaitu restitusi atau posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu harus menempatkan posisi kontrol yang seperti apa yang terbaik buat anak kita. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau, yang kelima posisi kontrol sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol ini, kita juga refleksi diri kita. Oh, selama ini aku sudah menempati posisi kontrol yang mana? Apakah posisi kontrol yang sudah saya lakukan ini apakah sudah tepat buat anak-anak kita? Dan kedepannya aku harus menggunakan posisi kontrol yang mana agar anak-anak kita ini dapat belajar, dapat mengatasi masalah dengan apa? Nah, di sini penghukum seperti yang tadi, guru masih menggunakan hukuman ketika anak melakukan suatu kesalahan. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ada nggak yang seperti ini? Misalnya, anak-anak ini ketika kita belajar pembiasaan di kelas, misalnya awal kegiatan berdoa, kok ada anak yang tidak mau berdoa, dia main sendiri, dia suka bermain, suka bergerak, anak yang hiper. Mungkin di lembaga-lembaga pasti setiap tahunnya ada anak yang seperti itu. Iya. Nah, di situ dia main sendiri, tidak mau berdoa dengan teman-temannya, tidak mau sesuai dengan apa yang diinginkan gurunya. Nah, di situ ada guru yang seperti ini. Ya Allah dek, kamu jangan seperti itu terusan. Itu bagus apa jelek? Masa kamu gak kasihan sama bu guru? Bu guru sudah capek berangkat sekolah, bu guru mau mengajar kamu, tapi kok kamu masih seperti itu terus? Masa kamu gak kasihan sama bu guru? Ada nggak yang seperti itu? Ada. Mungkin menurut kita dulu ya, menurut kita itu bagus karena kita tidak menghukum, ya tidak. Tetapi di situ sudah membuat anak tersebut merasa bersalah. Dia juga bisa mengganggu di situ. Gara-gara saya, gara-gara aku guru jadi capek. Ibu guru stres kalau kamu seperti ini terus. Ibu guru pusing kalau kamu seperti ini terus, gitu ya. Aku sudah membuat ibu guru bingung. Aku sudah membuat ibu guru stres. Aku sudah membuat ibu guru pusing. Dia pasti akan merasa ngedon. Jangan dilakukan lagi karena di situ posisi kontrol membuat merasa bersalah ini kurang tepat kalau kita terapkan kepada anak-anak kita. Kemudian sebagai teman, ada saatnya juga kita harus bisa menjadi teman untuk anak didik kita. Karena kita ini di TK. Mungkin kalau untuk guru-guru SMA, SMK, SD atau yang lainnya, itu mungkin posisi kontrol teman ini tidak digunakan. Tetapi kalau kita menghadapi anak yang seusia seperti itu, kita masih perlu menggunakan posisi kontrol sebagai teman ini. Karena apa? Mungkin anak-anak itu ada yang merasa kalau kita menggunakan posisi kontrol teman ini, mengerti, pengen tahu posisi dia akan nyaman pada kita. Kemudian pemantau, di sini dipantau ada sebuah keyakinan kelas, misalnya datang tepat waktu. Nah, di situ anak tidak datang tepat waktu. Ketika anak tidak datang tepat waktu, kita sudah tidak menghukum lagi, tidak membuat merasa bersalah, tidak sebagai teman, dia sebagai pemantau. Dek, ini jam berapa? Dek, kok kamu baru berangkat? Nah, apa kesepakatan kelas kita? Nah, bisa. Kemudian posisi kontrol manager, di mana posisi. Nah, itu tadi hasilnya. Kemudian untuk posisi kontrol pemantau hasilnya tadi apabila diawasi anak akan
taat pada aturannya. Kalau tidak diawasi, seenaknya sendiri, Bu Guru tidak tahu, aku buang sampah di sini aja. Nah, kemudian untuk posisi kontrol manajer di sini menguatkan pribadi. Jadi diawasi atau tidak, dia pasti akan melakukan hal yang baik. Lanjutnya. Nah, di sini ada kasus Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lagi, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Lanjut Bu. Nah, coba kita jawab bersama-sama. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya pada Fajar? Di sini ada posisi kontrol penghukum dan posisi pembuat merasa bersalah. Di situ tadi ada Fajar disuruh maju ke depan. Di situ menunjukkan bahwa posisi kontrol penghukum. Kemudian untuk posisi kontrol membuat merasa bersalah, di situ tadi kamu tidak kasihan ya. Nah, di situ membuat merasa bersalah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang pertama yaitu cinta dan kasih sayang, karena dengan perbuatannya guru jadi memperhatikan Fajar. Yang kedua, kebebasan karena bosan dengan kegiatan yang monoton. Jadi kita sebagai guru harus bisa membuat kegiatan yang beraneka ragam, sehingga anak tidak merasa monoton kegiatan itu terus, aku bosan, nggak usah itu pelajaran, mending aku di luar aja. Jangan sampai hal itu terjadi. Lanjut. Kemudian bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Jika Ibu Dani mengambil posisi pemantau, Ibu Dani bertanggung jawab atas perilaku murid yang berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Ibu Dani akan memanggil Fajar dan mengajukan beberapa pertanyaannya seperti, Fajar, apakah kamu mengetahui peraturan kelas kita? Apakah kamu mengetahui konsekuensi yang kamu lakukan jika tidak aktif dalam pembelajaran? Kemudian, apakah kamu mau ibu berikan konsekuensi dengan surat panggilan orang tua atas perilaku kamu? Setelah memberikan pertanyaan sebagai seorang pemantau, Ibu Dani menuliskan catatan perilaku Fajar ke dalam bentuk jurnal dan tindak lanjutnya agar terdapat perubahan sikap pada Fajar. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yang pertama, jika saya menjadi kepala sekolah, maka kami akan melakukan langkah restitusi dan memposisikan diri sebagai manajer. Kemudian memanggil Fajar untuk mengetahui penjelasan tentang perilakunya ketika pembelajaran Ibu Dani, serta mengetahui penyebab dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang ketiga, setelah itu melakukan komunikasi dengan Ibu Dani tentang langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang keenam yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal
menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat lebih positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh anak-anak. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau dulu mungkin kita pakainya tidak keyakinan kelas ya, bahasanya kesepakatan kelas. Dulu kesepakatan kelas, tetapi kalau sekarang kita pakainya keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini lebih abstrak, universal, kemudian menggunakan bahasa yang positif. Kalau dulu misalnya tidak terlambat sekolah, kalau sekarang bahasanya itu tidak terlambat sekolah merupakan bahasa yang negatif. Sekarang untuk keyakinan kelas harus diganti, misalnya datang tepat waktu, itu adalah hal yang positif. Kemudian lagi misalnya tidak berebut mainan, bisa diganti bermain bersama. Nah, contohnya seperti itu. Keyakinan kelas dibuat oleh semua anggota kelas, mulai dari murid dan gurunya. Kalau dulu mungkin kita membuat peraturan kelas yang buat gurunya, anak-anak harus mematuhi itu dan gurunya tidak perlu mematuhi hal itu. Tetapi kalau untuk keyakinan kelas dibuat bersama-sama, jadi anak juga kita kasih pertanyaan, kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita buat? Misalnya, Bu, ini tuh Bu tidak buang sampah sembarangan. Nah, tidak buang sampah sembarangan ini merupakan kata yang negatif. Kita harus bisa merubah menjadi kata yang positif. Jadi kalau anak sendiri yang mengusulkan peraturan-peraturan itu pasti sudah tertanam di memori kita, memori anak itu. Kemudian apabila anak itu melanggar peraturan itu, kita bisa menanyakan kepada anak, coba Mas Fajar, apa keyakinan kelas kita? Nah, iya Bu, itu kemarin yang buat keyakinan kelas Bu Guru apa sama anak-anak? Sama anak-anak Bu. Nah, di situ bisa diambil hal positifnya. Jadi beda dengan peraturan di kelas. Kalau peraturan di kelas anak merasa aku kan tidak buat Bu, yang buat kan Bu Guru. Nah, kalau di sini kita buat bersama-sama. Lanjut. Kemudian yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, segitiga restitusi ini bisa kita terapkan ketika di dalam kelas atau di sekolah kita terjadi suatu permasalahan. Kita dapat menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, langkah-langkahnya yaitu menstabilkan identitas, seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, namun bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini kata-kata yang bisa kita terapkan kepada anak. Misalnya anak rebutan mainan di kelas, bisa anaknya dipanggil tersendiri, tidak di depan anak-anak ya Bu ya. Anak kita panggil sendiri, kita bisa memberikan pernyataan-pernyataan seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu Guru pun juga pernah bersalah.
kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bu guru tidak tertarik mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dan anak-anak sendiri ya bisa menyelesaikan permasalahan itu. Anak-anak yang bisa membuat solusinya. Dengan cara apa? Kita menanyakan, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya lanjut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi guru harus tahu dulu akar permasalahannya apa. Kenapa kok anak melakukan hal ini? Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat ditanyakan kepada anak-anak pada tahapan segitiga restitusi. Nah, di sini ada penerapan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan, yang telah saya lakukan, bisa kita lihat bersama-sama. Dua kali.
Nah, itu tadi adalah segitiga restitusi yang telah saya terapkan. Di sini memang kegiatan itu untuk memenuhi syarat dalam pengerjaan tugas, tetapi hal itu permasalahan itu benar-benar terjadi di kelas saya. Seperti tadi sering rebutan mainan itu pasti juga sering terjadi di lembaga-lembaga lain. Kemudian sering terlambat sekolah. Memang anak Doni ini setiap hari terlambat sekolah. Setiap hari bisa dipastikan setiap hari terlambat sekolah. Jadi kemudian dari 2 kasus ini saya angkat untuk mengerjakan tugas saya dalam program guru penggerak ini. Nah, itu tadi sebuah restitusi. Kemudian di situ anak merasa kalau kita melakukan salah kita tidak perlu takut. Dia tidak takut lagi, dia senang. Terima kasih Bu Guru karena sudah dibantu. Dan Bu Guru sudah tidak marah lagi ketika aku melakukan kesalahan, di mana guru melakukan posisi sebagai manajer. Di situ guru mencari akar permasalahannya, kemudian membantu anak menyelesaikan masalah. Jadi tidak gurunya yang menyelesaikan masalah, anak ini mencari solusinya sendiri. Kalau aku berbuat seperti ini, solusinya apa? Ini kita berikan pertanyaan-pertanyaan pada tahapan-tahapan segitiga restitusi tersebut. Nah, itu tadi serangkaian budaya positif yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita, dan harapan saya tidak hanya saya saja yang pengen keluar dari zona nyaman, pengen berbuat yang lebih baik lagi. Kemarin kalau kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan, mungkin masih mau mengenakan penghukum, membuat rasa bersalah, mulai hari ini dan kedepannya kita bisa menerapkan segitiga restitusi dan posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Rustawati, Kepala Sekolah TK Pertiwi Binjahan. Terima kasih hari ini Bu Lina sudah mengundang saya ke TK untuk sosialisasi tentang budaya positif. Terima kasih, semoga hari ini ilmu yang saya dapatkan bisa saya manfaatkan nanti di TK saya dan menjadikan perubahan bagi saya dalam mengajar dan mendidik anak-anak untuk yang lebih baik lagi. Semangat untuk Bu Lina, semoga dalam program mengikuti program guru penggerak bisa lancar, bisa lulus sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TK Pertiwi 2 Jigen, saya Bu Ema, saya Budia, saya Bu Patri, saya Bu Dea. Terima kasih ilmu dan pengindasannya. Semoga kita bisa menerapkan kegiatan tersebut di kelas kita sendiri. Terima kasih. Sukses selalu.